Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video ini bahas tes formatif, tapi untuk modul 6 ya. Nah, oke, so langsung untuk tes formatif pertama ya yang akan kita bahas, yang akan saya bahas dari nomor 1. Garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran adalah apa? Nah, ini cukup mudah ya. Jawabannya jelas banget yang C. Kenapa kok bisa gitu? Karena gini, ini definisi garis lurus yang melalui pusat lingkaran. Jadi gini, misalkan saya punya lingkaran seperti ini. Jadi ini saya point of view-nya dari depan, tapi agak ke atas ya. Nah, kemudian misalkan saya punya garis tertentu yang dimana pusat lingkarannya tuh kan di sini misalkan. Terus jadi set. Nah, misalkan ini ada batang kecil deh, nggak apa-apa. Bisa juga dibilang garis. Nah, terus dia biasanya kan nanti akan tembus ke bawah lagi nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini adalah poros putarannya. Ini adalah porosnya. Alias kalau misalnya bahasa ininya adalah gini. Kalau CD apa namanya, atau mungkin apa namanya, pernah main dulu waktu SD atau waktu kecil itu, kayak misalnya ada pulpen yang belakangnya tuh ada bisa disangkutin sama penggaris terus diputer-puter, maka pulpennya itulah yang menjadi poros putarannya ya. Oke, so untuk nomor 1 jawabannya C, dan nomor 2, hasil bagi perpindahan dengan selang waktu pada piringan hitam yang berputar itu adalah apa? Nah, di sini perpindahannya definisinya lagi bahas tentang gerak melingkar. Jadi kalau misalnya ada terkait dengan gerak melingkar seperti ini. Oke, gerak melingkar seperti ini, dan ini kan ada pusatnya nih. Nah, maka misalkan ada perpindahan dari posisi yang di sini nih. Misalkan bendanya di sini sampai ke sini kan mengalami perpindahan nih. Dan di sini ada berpindah sebesar sudut theta, dan ada dalam waktu selang tertentu, maka definisinya akan menjadi omega sama dengan theta per t ya. Ini terkait dengan gerak melingkar ya. Dan ini di sini gerak melingkarnya adalah gerak melingkar beraturan. Oke, jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang A. Kalau percepatan sudut itu gimana? Nah, kalau percepatan sudut itu ya, wait, dulu yang B. Percepatan sudut ya berarti terkait dengan apa namanya, perubahan kecepatan sudut per selang waktu. Nah, biasanya definisinya seperti ini. Oke, kemudian untuk yang C, pengukuran sudut lingkaran ya ini menggunakan cuman apa namanya ya, kalau pakai busur aja cukup. Terus kalau untuk momentum sudut itu adalah hasil kali momen inersia atau I, biasanya kita kenal dengan I besar. Oke, jadi I-nya adalah I besar dihasil kali dengan momen inersia dengan kecepatan sudut, atau biasanya disimbolkan dengan yang namanya omega. Oke, so untuk nomor 2 pembahasannya kurang lebih seperti itu, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, untuk nomor 3, jika Anda menggenggam poros putaran dengan tangan kanan dan arah 4 jari sesuai dengan arah putaran poros, maka arah ibu jari sesuai dengan arah apa? Wait, berarti ini menggunakan kaidah tangan kanan arah ibu jari ya. Nah, ini udah ada teori di modulnya ya, bahwa kalau misalnya kita punya ini, anggap aja kurang lebih seperti ini, maka ini yang 4 jari ini adalah arah putaran porosnya, sedangkan untuk ininya adalah terkait dengan kecepatan sudut.
Walaupun sebenarnya kalau saya logikakan mungkin kayaknya agak begitu aneh kayaknya. Karena kecepatan sudut itu kan bahas terkait dengan perpindahan. Kalau misalnya saya gambarnya begini atau saya genggamnya seperti ini ada hubungannya sama apa gitu loh. Kalau misalnya kalau gini misalnya arahnya ke kanan atau searah jarum jam, maka kecepatan sudutnya ke atas. Nah, kan agak 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 nggak masuk akal gitulah intinya. Cuman secara teoritis ini udah ada jelas banget di modulnya ya. Ada di halaman 6.5. Nah, ini ada di halaman 6.5 di bagian paling bawah tuh ada keterangannya. Jika menggenggam poros putaran dengan tangan kanan dan arah keempat jari sesuai dengan arah putaran poros, maka arah ibu jari sesuai dengan arah kecepatan sudutnya. Oke, kemudian lanjut nomor 4. Oke. Nomor 4, pada gerak linear besar percepatan alfa dapat ditentukan dari kemiringan grafik fungsi kecepatan terhadap, ini udah jelas banget ya. Kalau misalnya apa namanya terkait dengan posisi atau jarak, kalau misalnya kita bikin V sama dengan limit T menuju 0 dari delta S per delta T, maka ini bisa kita hubungkan juga dengan yang namanya pendekatan kemiringan atau gradien ya, dimana ini adalah gambar grafik S-nya, ini S terhadap T. Kemudian untuk ke bagian kecepatan, ini posisi ke jarak ke kecepatan ya. Oke, mungkin ini lebih enaknya ke bagian kecepatan. Nah, ini juga sama kok, di melingkar sama linear itu kurang lebih konsepnya sama, cuma beda simbol aja. Tapi kalau untuk percepatan sendiri, itu adalah A sama dengan limit T menuju 0 dari delta V per delta T. Nah, dari sini nih kata delta V per delta T itu akan sama nilainya dengan yang namanya gradien atau kemiringan dari grafik apa ya V terhadap T ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, oh berarti ini kecepatannya gimana gitu ya. Atau mungkin gambar garisnya begini. Ini A-nya konstan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nomor 3B, nomor 4D, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Nomor 5, momen kelembaman dari sebuah partikel bermasa M merupakan hasil kali massa partikel dengan. Nah, ini terkait dengan materi apa kalau momen kelembaman di gerak lingkar? Ya, momen kelembaman ini ada hubungannya sama ya itu momen inersia. Nah, momen inersia. Di mana momen inersia ini mempunyai formula yaitu adalah I sama dengan K dikalikan dengan MR kuadrat, dimana K-nya sendiri sebenarnya konstanta benda tegar, ya konstanta benda tegar. Tapi kalau misalnya di sini dikasih note juga, jika partikel maka kita inputkan K sama dengan 1 ya. Soalnya kan kalau misalnya kayak apa namanya ini konstanta benda tegar itu kayak misalnya bola pejal, silinder pejal, kalau misalnya apa namanya porosnya berbeda, itu momen inersianya berbeda ya. Oke, ini konstanta. Oke, jadi jawabannya sudah jelas sekali ya. Massa dikalikan dengan kuadrat jarak. Maka jawabannya nomor 5 yang A. Oke, nomor 6. Nomor 6, sebuah piringan hitam diketahui bahwa ada theta dalam fungsi waktu itu adalah 4,2 dikurang 2,9 T ditambah dengan 0,31 T pangkat 3. Nah, ini kenapa radian per sekon? Karena kalau kita masukkan T-nya sekon jadinya radian, jadi sesuai.
Terus diminta besar percepatan sudut sebagai fungsi waktu. Oke, berarti ketika kita mau mencari fungsi percepatan dari fungsi posisi, berarti harus diturunkan 2 kali. Dimana berarti Vt-nya ini adalah d theta per dt. Berarti Vt-nya ini sama dengan d atau turunan dari 4,2 dikurang dengan 2,9 T ditambah dengan 0,31 T pangkat 3. Nah, per dt. Ya sudah, langsung diturunkan saja. Berarti kita punya informasi bahwa V dalam kurung T ini atau fungsi kecepatan dalam fungsi waktu adalah min 2,9 ditambahkan dengan 0,93 T pangkat 2. Oke, kemudian dilanjutkan lagi. Berarti ini lanjutnya ke bagian sini aja ya. Nah, untuk mencari A-nya kan turunan 2 kali nih. Ini baru sekali. Berarti turunan keduanya adalah berarti A T sama dengan dV per dt. Nah, berarti AT sama dengan D dari min 2,9 ditambahkan dengan yang namanya 0,93 T kuadrat per dt. Ya sudah, fungsi percepatan pada dalam fungsi waktunya atau sebagai fungsi waktu adalah 0,93 kali 2 itu berapa? Ya, 1,86 ya. 1,86 T. Udah, gini aja 1,86 T. Berarti bisa kita simpulkan bahwa percepatannya ini masih ada hubungannya dengan waktu ya. Jadi dari sini nih dapat kita simpulkan untuk dari delta theta T sama dengan 4,2 dikurang dengan 2,9 T tambah 0,31 T pangkat 3 berubah menjadi fungsi kecepatan dengan persamaan 2,9 ditambahkan dengan 0,93 T pangkat 2. Kemudian juga kita turunkan lagi karena kita butuh turunan 2 kalinya. Berarti hasilnya adalah 1,86 T. Nah, di sini harusnya 1,86 T atau 1,86 radian per sekon cukup harusnya. Karena gini, kan kita mau percepatan sudut ya, radian per sekon kuadrat ya. Kalau misalnya berdasarkan satuan, kita tahu bahwa kan satuan dari ini adalah radian per sekon kuadrat. Nah, berarti kan 1,86-nya ini kira-kira satuannya apa gitu ya. Dikalikan dengan sekon, berarti yang bla-blanya ini berarti radian per sekon 2 kali sekon. Nah, berarti satuan dari yang titik-titiknya itu adalah radian per sekon pangkat 3. Tapi di sini kurang tepat. Karena apa? Karena harusnya ada T-nya. Nah, cuman mungkin yang ditanya adalah koefisiennya. Nah, kalau kayak gitu maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B ya. Jadi 1,86. Harusnya ini ada T-nya nih atau dalam kurungnya ini ada dalam kurung T. Nah, sama kayak yang di sini. Tuh, seperti itu ya, di dalam kurungnya ada dalam T. Nah, tapi mungkin karena kalau kita lihat kan penulisannya ini dapat kita simpulkan bahwa atau gini. Kalau misalnya untuk theta T-nya kan tadi adalah 4,2 rad dikurang dengan min 2,9 radian per sekon T. Nah, di sini kan ada satuannya nih ya kan, 0,31 radian per sekon pangkat 3 kali dengan T pangkat 3. Ya sudah, kita turunkan ya kan. Menjadi Vt sama dengan, karena ini kan udah jelas radian per sekon ya, berarti jadinya min 2,9 radian per sekon ditambahkan dengan 3 kali 0,31 jadinya 0,93 radian per sekon pangkat 3 dikalikan dengan T kuadrat ya.
Terus untuk AT-nya sendiri berarti jadinya adalah 1,86 radian per sekon pangkat 3 dikalikan dengan T. Nah, kalau versi lengkapnya tuh dari yang versi lengkap yang ini itu kurang lebih seperti ini ya, dengan lengkap dengan satuannya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 5-nya ya. Dan nomor 6 kita akan lanjut ke soal nomor 7. Oke. Untuk soal nomor 7, persamaan yang menyatakan posisi sudut dari sebuah meja putar ketika meja berputar dengan kecepatan sudut tetap 45 putaran per menit dan koordinat sudut awal adalah 1,2 radian. Oke, ini cukup mudah ya, gampang. Theta T-nya adalah theta 0 ditambahkan dengan theta. Ya. Terus kemudian kalau misalnya untuk di sini kan udah jelas banget ya. Jadi sebenarnya sih nggak perlu yang namanya theta 0 tuh, sebenarnya kita bisa logikakan karena dari sini, dari definisi yang di sini aja deh. Misalkan misalnya nih dengan kecepatan sudut 45 putaran per menit gitu ya. Apa namanya, ini kan berarti omega ya. Omeganya adalah 45 putaran per menit. Berarti kita harus rubah ini dalam bentuk radian per sekon. Ya sudah, sebenarnya banyak ya caranya ya. Kalau mau pakai rumus yang 2πf itu diperbolehkan. Nah, terus jadi F-nya sama dengan N per T. Nah, terus berarti N-nya ini berarti kalau misalnya 45 putaran dengan satu putaran adalah 2pi radian, berarti 45 dikali 2pi radian jadinya adalah 90 pi radian. Terus kemudian waktunya 1 menit ya kan, per menit ya, hitungannya 1 menit adalah 60 sekon. Sehingga kalau kita hitung jadinya adalah 90 pi per 60. Berarti bisa kita simpulkan bahwa F-nya sendiri adalah 3pi per 2, sama-sama bagi 30 ya, Hz. Ya sudah, sorry, ini nggak usah yang namanya dalam bentuk radian karena di sini udah langsung dalam bentuk radian. Sorry. Kalau ini tetap 60, tapi di sini dimasukinnya N-nya adalah 45 ya, sorry. 45 per 60. Berarti diperkecil sama-sama bagi 15 jadinya 3 per 4 Hz. Ya udah, berarti omega sama dengan 2pi kali 3 per 4, maka berarti omeganya sama dengan 3pi per 2 radian per sekon. Nah, atau kalau misalnya dari yang sini nih, kan kita tahu bahwa informasi kan di sini nih 45 putaran 90 pi radian. Nah, atau mau langsung dari sini aja juga nggak apa-apa. Kan kecepatan sudut itu kan radian per sekon kan. Berarti omeganya ini adalah 90 pi dibagi dengan 60, maka omeganya langsung ketemu 3pi per 2 radian per sekon. Sama jawabannya. Nah, kalau udah, karena kita tahu bahwa ini terkait dengan kasus apa nih? Dengan kecepatan sudut tetap, berarti terkait dengan yang namanya gerak melingkar beraturan. Nah, dimana gerak melingkar beraturannya cuma satu rumus, yang dimana rumusnya adalah theta sama dengan omega kali T. Ya sudah, langsung kita masukkan aja. Theta 0-nya adalah, kita tulis saja ya, theta 0 ditambahkan dengan omega dikalikan dengan T. Karena emang T-nya sengaja tidak ada, alias nanti dijawab dalam bentuk T, maka theta total, theta dalam fungsi waktunya adalah 1,2 ditambah dengan yang namanya 3pi per 2 kali T. Atau kalau mau versi lengkapnya lagi adalah 1,2 radian, dilengkapi dengan satuan ya, 3pi per 2 omega kan satunya radian per sekon dikalikan dengan T. Udah, mau yang atas ini boleh, yang ini juga boleh. Tapi ternyata di pilihan gandanya ada yang versi lengkap, yaitu adalah yang A ya.
Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 8. Kita hapus dulu untuk nomor 7-nya. Oke, ternyata 8, 9. Mungkin sekaligus 10 ya, bentar. Oke, ini nomor 10-nya. Oke, untuk nomor 8, arah momen gaya tegak lurus dengan sumbu rotasi karena sumbu rotasi berada pada jari-jari lingkaran. Perubahan sudutnya akan gimana? Ya, ini udah jelas banget ya. Kalau misalnya yang namanya momen gaya itu tegak lurus dengan sumbu rotasi, yang artinya berarti gini nih. Apa namanya? Misalkan saya punya mur seperti ini, terus kan biasanya pakai apa namanya kunci Inggris tuh ya. Misalkan begini, set. Nah, kurang lebih misalkan seperti ini, ada kunci Inggrisnya. Ya walaupun bentuknya kayaknya nggak gini deh. Ya udahlah, anggap aja kurang lebih seperti ini. Dan otomatis kan ini akan menjadi pusat rotasinya. Nah, logikanya kalau misalnya kita eh, lakukan hal seperti ini F-nya, of course dia akan tidak akan berputar. Dan makanya syarat untuk torsi, ini torsi ya, terkait dengan momen gaya itu torsi nama lainnya, maka haruslah tegak lurus gayanya terhadap si sumbu putarnya ini. Dan di mana berarti eh, perubahan sudutnya ya sejajar dengan momen gayanya. Alias apa? Ya kalau misalnya muternya berlawanan arah jarum jam, ya berarti nanti pindahnya berlawanan arah jarum jam. Nggak mungkin dong ya kan, kita apa namanya, kita tarik itu ke atas terus tiba-tiba pindahnya ke bawah. Nah kan nggak mungkin. So berarti sejajar dengan momen gayanya. Nah, kenapa kok nggak searah sama gaya? Nah, takutnya gini, kalau misalnya tadi kita lakukan hal ini tapi F-nya nggak saya bikin yang namanya tegak lurus langsung, melainkan ah apa namanya, misalkan saya maunya tegak lurus seperti maunya miring begini deh. Nah, misalkan F-nya seperti ini dan ini ada membentuk sudut misalkan. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya arahnya seperti ini, apakah nanti si kuncinya ini akan arah ke sana juga? Kan enggak. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya ini kita uraikan terhadap vektor, berarti kan ini ada fx sama fy. Nah, jadi kalau misalnya emang ini berputar, berputarnya searah dengan fy bukan f. So, makanya untuk yang A ini definisinya masih kurang lengkap. Ya. Jadi kecuali kalau mungkin searah gaya yang tegak lurus dengan porosnya atau sumbu putarnya itu masih make sense ya. Oke, so nomor 8 makanya jawabannya masih masuk akal adalah yang B ya. Oke, nomor 9 kecepatan sudut omega adalah suatu vektor yang besarnya sama dengan kelajuan sudut dan arahnya sesuai dengan, ya ini udah jelas banget ya, ada di halaman yang ada dibahas juga di nomor 2 atau nomor berapa tadi. Ini adalah yang A jawabannya. Jadi kecepatan sudutnya ini arahnya sesuai dengan ibu jari pada aturan tangan kanan. Oke, untuk nomor 10. Sebuah motor berputar dari 180 putaran tiap menit menjadi 1200 putaran per menit dalam selang waktu 2 detik. Nah, percepatan angularnya ini berapa? Oke. Jadi di sini dikasih tahu bahwa ada N1, N1 sama dengan 1800 putaran. Kemudian untuk T1-nya ini ya 1 menit. Atau ini bisa kita langsung katakan aja ya. Berarti omega satunya atau omega awalnya adalah 1800 putaran per menit. Dimana berarti untuk konversinya 1800 dikalikan dengan 2pi per 60. Berarti tinggal kita coret ini 1, ini 30 ya. Jadinya berarti kurang lebih untuk omega satunya ini adalah 60 pi radian per sekon. Kemudian untuk omega 2 nya adalah 1200
putaran per menit. Nah, ini juga sama, berarti omega 2-nya adalah 1200 dikalikan dengan 2pi per 60, sehingga kalau misalnya ini kita coret, 1 ini 20, berarti ini adalah 40 pi radian per sekon. Nah, kemudian ditanya percepatan angulernya, alias berarti alfanya ini berapa sih? Ya sudah, gampang, tinggal kita gunakan apa namanya, ini terkait dengan GMBB ya, gerak melingkar berubah beraturan, yang dimana tinggal kita gunakan rumus omega t sama dengan omega 0 ditambahkan dengan alfa kali t. Berarti omega t nya adalah 40 pi sama dengan awalnya adalah 60 pi ditambah alfa kali t nya 2. Berarti 40 pi dikurang dengan 60 pi sama dengan 2 alfa. Berarti 2 alfa sama dengan min 20 pi, berarti alfanya adalah min 10 pi dengan satuan radian per sekon kuadrat. So, jawabannya adalah yang B. Akan tetapi kalau misalnya kita fokus sama satuannya juga, tentu ini jawabannya nggak ada harusnya. Karena apa? Ini dikurang kuadratnya nih. Mungkin tipe atau gimana ya, tipe satuan. Soalnya untuk alfa itu satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Kalau radian per sekon itu adalah kecepatan sudut alias omega. Seperti itu ya. Oke, so dengan berakhir nomor 10 ini berakhir untuk tes formatif 1 ya di modul 6. So, kita akan lanjut di video berikutnya. Saya bikin cut aja terkait dengan tes formatif 2 di modul ke-6. Oke.